Saya mulai merasa lelah. Saat itu di pos 1 yang penuh drama. Saya hanya diam dengan pikiran kosong. Saya memandang sekeliling yang dipenuhi oleh ketakutan dan kekejian. Saya jadi ingat omongan Simbah waktu itu. Kalau memang mungkin, saya sudah ditakdirkan untuk memiliki kelebihan yang berbeda dari orang lain pada umumnya. Setelah mendengar teriakan kencang perempuan itu, telinga saya menjadi berdengung. Mungkin juga karena posisi saya yang memang berdekatan dengan perempuan itu. Ditambah ia berteriak tepat di telinga saya. Kepala terasa pusing. Entah kenapa saya jadi merasa mual. Situasi saat itu benar-benar kacau. Di antara kekacauan yang sedang terjadi, samar-samar saya melihat seseorang berdiri tepat di sebelah flysheet. Tampak seperti laki-laki. Jujur, pandangan itu agak kabur. Saya hanya bisa melihat tingkah lakunya yang tampak tenang, memperhatikan kami yang panik karena pendaki perempuan yang mulai kesurupan itu semakin menjadi. Dia terus berteriak, meraung-raung, meminta untuk ditarik. Miftah, salah satu pemimpin grup itu, terus mencoba merapalkan ayat-ayat suci. Tapi entah kenapa, hal itu tidak berhasil. Bambang yang melihat saya sudah hampir sempoyongan dan ingin pingsan, segera membopong saya dan menghindari kepadatan orang-orang itu. Ia membacakan doa dan meniup botol air yang hendak ia suguhkan. "Nih, minum dulu," kata Bambang. Ia membantu saya untuk meneguk air tersebut. Rasa segarnya cukup membuat saya agak sadar. Gue capek banget. Pasti ada aja kejadian-kejadian kayak gini setiap kali kita naik ke gunung, ucapku dengan suara yang agak lemah. Gak semuanya, baru 2 kali, ucap Bambang menampar pundak saya. Saya sedikit terkekeh mendengar ucapan itu. Cuaca hari itu cukup terang, dan suara kicauan burung juga masih terdengar. Tapi saya dan Bambang malah harus menghadapi orang yang kesurupan. 1 jam telah berlalu, dan situasi masih belum membaik. Kami juga sedang menunggu ranger gunung untuk datang membantu. Sembari menunggu, saya memperhatikan pendaki perempuan itu. Miris, kata itu yang bisa saya deskripsikan. Tangan dan kakinya diikat. Sebuah handuk menyumpal mulutnya. Saya masih bisa mendengarnya, menangis terisak-isak. Saya termenung sejenak, masih kepikiran soal sosok misterius yang sempat saya lihat. Kira-kira siapa dia? Pastinya bukan orang biasa sih, karena dari cara berpakaian maupun tingkah lakunya benar-benar seperti sudah hal yang biasa baginya. Saya tadi ingin membahas soal ini ke Bambang, tapi masalahnya tidak mendukung. Anak-anak remaja yang naik gunung itu mungkin sudah kena mentalnya melihat kesurupan temannya seperti ini. Bambang di sana hanya membantu agar tidak ada ketakutan sampai ranger gunung nanti datang. Situasi saat itu mulai terkendali saat ranger gunung Salak datang. Mereka dengan sigap mengevakuasi remaja perempuan itu bersama dengan teman-temannya. Kalau tidak salah, saat itu ada petugas yang sempat menegur kami dan bertanya. Bahkan ia meminta kami agar tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Namun, Bambang menolak hal itu. Ia tetap bersikukuh melanjutkan pendakian di Gunung Salak. Kalau saya sih maunya pulang saja. Tapi rasanya terkesan jahat kalau saya meninggalkan Bambang sendirian. Singkat cerita, tanpa menghabiskan banyak waktu lagi, kami melanjutkan perjalanan kembali menuju Puncak Salak. Perjalanan menuju Puncak Salak 2 jujur sangat melelahkan. Tenaga saya mulai habis. Hari sudah mulai sore, sedangkan kami harus mengejar summit
sebelum malam tiba. Konsentrasi kami lama-kelamaan menjadi menurun akibat kelelahan, apalagi saya. Entah kenapa stamina saya benar-benar buruk sekali saat ini. Di sela waktu istirahat, saya merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Rasa-rasanya seperti saya mau datang bulan. Karena cukup panik, saya menanyakan ke Bambang apakah celana saya bernoda merah. Bambang mengecek dengan seksama, dan ternyata iya, benar ada noda merah di celana saya. Mendengar hal itu, sejujurnya saya panik. Waduh, dari sekian banyak tanggal, kenapa harus hari ini? Ini pertama kalinya saya naik gunung dengan kondisi sedang datang bulan. Rasa was-was juga mengganggu saya saat itu. Kalau mau balik, lebih berbahaya karena hari semakin gelap. Tapi, kalau mau melanjutkan perjalanan, takut akan kejadian aneh-aneh. Saat itu, Bambang coba meyakinkan saya bahwa tidak perlu takut. Ia mengatakan pernah ada teman yang datang bulan saat naik gunung dan tidak terjadi apa-apa. Karena hal ini tiba-tiba, mau tidak mau kami harus mencapai puncak sebelum gelap. Kalaupun ternyata tidak bisa, kami terpaksa harus mencari tempat landai untuk membangun tenda. Saya tidak mau masih berada di jalur pendakian saat gelap, apalagi di Gunung Salak yang terkenal mistis ini. Kami sebenarnya sudah berusaha mencari tempat yang cocok untuk membangun tenda. Tapi sayangnya, saya dan Bambang benar-benar terpaksa melanjutkan perjalanan. Hari mulai gelap, dan kami masih berada di trek pendakian saat kondisi sudah maghrib. Saya mengeratkan tangan ke tali pembawa, memantapkan setiap langkah. Sebelum itu, kami juga sempat berhenti sejenak untuk mengenakan headlamp. Keterbatasan pandangan karena malam membuat kami harus ekstra berhati-hati. Posisi saya berada di belakang Bambang kala itu. Saya tidak mungkin berada di depan karena saya tidak hafal dengan jalur-jalurnya. Semakin lama kami berjalan, kegelapan semakin membuat hutan menjadi tidak aman. Keheningan malam itu di hutan Salak benar-benar membuat jantung dak-dikduk berkali-kali. Mungkin karena vegetasinya yang lebat serta jalurnya yang terus menanjak. Suara hewan malam yang menembus keheningan hutan membuat bulu kuduk saya merinding. Rasanya pengen pulang. Saya dan Bambang berusaha keras untuk mengusir rasa takut. Saat kami mengobrol, ada kejadian aneh pada saat itu. Ketika itu, saya bertanya ke arah mana kami harus berjalan. Saya mendengar Bambang menyebutkan kiri. Karena sudah kebelet, saya berjalan dengan terburu-buru melewati Bambang. Saya tidak menyangka, ternyata yang ingin saya terobos itu adalah jurang. Saat itu saya kaget dan terpeleset. Secara refleks, saya memegang akar pohon yang samar-samar saya lihat di kegelapan. Saya hampir mati saat itu. Saya mendengar teriakan Bambang. Kami berada di situasi yang cukup gawat darurat, antara hidup dan mati. "Bang, tolong bang," ucapku yang terus berusaha bertahan dengan akar pohon itu. Bambang dengan sigap menyiapkan tali dan mengikatnya dengan kuat di batang pohon besar. Ia melemparkan ujung tali, meminta saya untuk menalikannya ke sabuk di pinggang. Saya berusaha mengeluarkan tenaga untuk menahan beban badan dan logistik dengan satu tangan. Ketika pengait itu sudah terpasang, saya berteriak dan Bambang pun dengan sigap menarik tali dengan katrol. Di antara silaunya headlamp, Bambang yang menyinari saya. Secara samar, sepertinya saya melihat penampakan di belakangnya. Sosok yang menyeramkan dengan mata merah
dan taring yang mirip babi hutan. Wah, anjir! Refleks saya berteriak dan menutup mata. Di saat itu, Bambang meraih tas saya dan membantu saya untuk naik dari jurang tersebut. Tidak, sial. Lo gak apa-apa kan? Bambang terlihat panik dan ketakutan melihat saya yang terperosok ke dalam jurang itu. Saya masih menutup mata dan mengatakan, "Gua pengen pulang aja." Memang mental saya cupu. Saya sudah takut dan enggan untuk membuka mata. Bambang terus dan terus berusaha menenangkan saya. Ia memberikan air dan menyuruh saya untuk meneguk air tersebut. Setelah itu, saya sedikit merasa tenang dan lega. Saya langsung meminta Bambang untuk memeriksa sekeliling, apakah ada sesuatu. Bambang hanya celingukan ke sekeliling dan tidak menjumpai apapun. Saat itu saya meminta dia untuk terus berjalan sampai nanti kami menemukan tempat yang pas untuk membangun tenda. Sekitar 35 menit berjalan, akhirnya kami menemukan bidang tanah yang datar. Meskipun tempatnya sangat terbatas, tapi ini sudah lebih dari cukup. Lebih baik istirahat dulu daripada harus memaksakan summit. Saya dan Bambang cukup cepat membangun tenda dan perapian. Saya masih sempat mengganti tampon. Bekas tampon saya masukkan ke dalam kantong plastik dan menyimpannya ke dalam tas. Kala itu, aroma masakan tercium cukup sedap, membuat perut saya mulai meronta-ronta. Saya membuka kursi lipat di depan tenda, duduk sambil membakar marshmallow yang saya bawa. Masih sempat terpikirkan saat kejadian menakutkan tadi. Bambang menyuguhkan saya nasi goreng untuk saya makan. Ia menepuk pundak saya, lalu menempatkan kursi lipatnya di samping saya. "Kok bisa-bisanya lo ke arah situ sih, Nes? Kok nggak ikutin gue aja?" kata Bambang yang membahas kejadian tadi. "Hah? Kan lo sendiri yang bilang ke arah kiri. Gue tadinya nanya, mau lewat mana? Terus lo jawab arah kiri," balas saya sambil menikmati marshmallow bakar. Bambang memasang ekspresi bingung. Ia jelas tidak menjawab apapun. Bahkan tidak mendengar kalau saya menanyakan hal tersebut. Saya sempat berhenti mendengar penjelasan Bambang saat itu. Tiba-tiba saya teringat tentang penampakan di belakang Bambang. Apa mungkin sosok itu yang menjawab saya tadi? Bambang seperti paham ketika melihat ekspresi saya yang berpikir terus. Ia sedikit mendekatkan dirinya ke telinga saya, berbisik pelan dan bertanya, apakah saya melihat sesuatu di belakangnya? Dan saya mengangguk. Setelah itu, kami tidak ingin membahas lagi kejadian tersebut. Ada pepatah yang bilang, kalau kita ngomongin hal-hal tabu di gunung itu, pamali, dan bisa mengundang bahaya. Jadi kami berusaha untuk mengobrol-ngobrol hal lain. Waktu itu, Bambang sempat menawarkan apakah mau lanjut naik ke puncak salah satu. Saya jujur tidak mau, karena melihat stamina kami yang belum siap. Ditambah kalau mau naik ke puncak salah satu, setahu saya harus melewati jalur sadel yang terkenal ekstrim itu. Jalur pendakian ke puncak Salak 2 saja sudah melelahkan, apalagi harus tambah naik ke puncak Salak 1. Tapi seru nggak sih? Soalnya gue penasaran banget. Kata temen gue, lewat jalur situ bisa nemu puing-puing pesawat bekas Sukhoi loh, kata Bambang yang terlihat heboh sambil membuka kameranya untuk mengecek rekaman yang ia dapat tadi. Enggak, sama sekali nggak seru Bang. Ingat ya, lebih baik pulang selamat daripada maksain sesuatu yang ambisius. Ingat, masih ada hari esok. Pungkas saya yang mencoba meyakinkan si Bambang untuk tidak mengikuti sifat desas-desusnya itu.
Setelah makan, saya ingin masuk dan beristirahat. Pendakian ke Gunung Salak kali ini benar-benar sangat melelahkan. Saya menenggelamkan diri ke dalam kantong tidur dan terlelap tidur dengan cepat. Waktu itu saya sempat terbangun ketika Bambang masuk ke dalam tenda dan menutup tenda tersebut. Kalau tidak salah, dia bilang hujan mulai turun dan memang hawa dingin sudah terasa sekali saat itu. Saya hanya menjawab seadanya dan lanjut tidur lagi. Kalau tidak salah, saya terbangun lagi sekitar jam 1 pagi. Hal ini karena ada suara kresek-kresek yang cukup mengganggu dari arah luar. Saya mencoba membangunkan Bambang, meminta ia untuk memeriksa keadaan di luar. Takutnya saat itu ada binatang buas yang berada di sekitar tenda. Bambang kala itu tidak merespon apa-apa. Ia tetap tertidur lelap. Dan akhirnya saya juga bodoh amat dengan suara tersebut. Saya pun tidur kembali. Lebih tepatnya berusaha untuk tidur. Sialnya, mata ini tidak juga menutup. Mungkin karena saya tadi sudah tertidur lebih awal. Namun, karena rasa takut, saya tetap memejamkan mata dengan penuh kesadaran. Tak lama kemudian, bunyi kresek itu menghilang. Tiba-tiba, saya bisa mendengar suara seseorang dari arah luar. Suara itu begitu lirih dan terdengar menakutkan. Rasa merinding itu masih saya rasakan sampai saat ini. Bahkan ketika saya mengingat kejadian ini, dengan jujur masih terbayang seberapa seramnya situasi saat itu. Suara lirih itu terdengar seperti perempuan. Saya tidak terlalu mendengar dengan jelas. Yang pasti ada satu kalimat yang saya dengar dengan jelas saat itu. Buka, buka. Suara itu seperti meminta untuk masuk. Sumpah ini seram sekali. Bisa kebayang tiba-tiba dia masuk dan langsung menunjukkan sosok seramnya. Tidak terbayangkan. Saya langsung menarik baju Bambang dan memaksa untuk tidur. Udah bodo amat. Yang penting harus rileks dan gak usah menghiraukannya.